Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan segala kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rapat pemetaan aset sekolah di TKID Permata Umat Trenggalek dengan kondisi yang insya Allah semuanya sehat ya Ustazah ya. Alhamdulillah sehat. Salawat serta salam tak lupa mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala TKID Permata Umat, Ibu Mustika Damayanti atas diskusi kita kemarin sehingga pada hari ini bisa terselenggara kegiatan rapat pemetaan aset sekolah ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada teman-teman semuanya yang luar biasa telah menyempatkan waktunya di sini untuk hadir di sini dalam pemetaan aset sekolah. Terima kasih Ustazah. Baiklah, saya Nini Haryati dan Bu Lasmina sebagai CGP Angkatan 7 dari TKID Permata Umat pada hari ini akan menyelenggarakan rapat identifikasi aset atau sumber daya sekolah bersama dengan rekan-rekan sejawat, dengan Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat. Di sini perkenankan saya menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada sambutan dari Kepala TKID Permata Umat, selanjutnya penyampaian tentang aset atau sumber daya sekolah, dilanjutkan dengan identifikasi aset atau sumber daya sekolah. Baik, untuk acara yang pertama, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala TKID Permata Umat kepada Ibu Mustika Damayanti. Saya persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Semangat? Semangat. Alhamdulillah, walaupun siang hari seperti ini jamnya ngantuk, tapi jangan patah semangat karena di sini kita akan mendapatkan pencerahan kembali kaitannya dengan pemetaan aset di TKID Permata Umat Trenggalek bersama rekan guru dan akan disampaikan oleh Bu Lasmina dan juga Bu Nini Haryati. Semoga tidak mengurangi semangat kita bersama dan kita belajar kembali tentang pemetaan aset. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sampaikan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang senantiasa mendukung program teman kita yaitu CGP Angkatan 7. Semoga nanti bisa berhasil sampai dengan lulus, begitu ya, dan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa kami sampaikan pula kepada Bu Lasmi dan Bu Nini, semangat dalam melaksanakan program yang telah dicanangkan. Insya Allah tinggal sedikit ya Bu ya, tinggal menunggu hari kayaknya ya. Alhamdulillah, tak terasa sudah di penghujung program. Semoga semuanya berjalan lancar seperti yang kita harapkan, sebagaimana program sebelumnya, yaitu
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau dari saya banyak kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mustika Damayanti atas sambutan yang sudah disampaikan. Bagaimana Ibu-Ibu, biar semangat kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Bu. Ha. Bu. Ha. Semangat ya Ibu ya. Semangat. Baik, monggo dilanjutkan. Sekarang ke acara yang inti ya Bu ya, penyampaian tentang aset atau sumber daya sekolah. Ibu-ibu, mari kita mengenal 7 aset sekolah. Ada 7 aset sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal lingkungan atau alam, yang keenam modal fisik, dan yang ketujuh modal finansial. Selanjutnya, apa itu modal manusia? Yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Dalam lingkungan sekolah kita, modal manusia itu bisa diidentifikasi. Yang pertama, dimulai dari kepala sekolah, kemudian ada guru, ada tenaga administrasi, ada murid, wali murid, komite, satpam, dan petugas kebersihan. Yang kedua, modal sosial, yaitu modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust, dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Dalam hal ini bisa diidentifikasi dalam paguyuban kelas, bakti sosial, dan kegiatan-kegiatan sosial. Lanjut, modal yang ketiga adalah modal politik. Nah, modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu contoh di sini adalah kebijakan kepala sekolah. Lanjut, modal yang keempat adalah modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasi perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Modal budaya dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan mewujud seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Keadaan konkret hasil cipta dan karya seperti lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas dan sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik, yaitu sekolah. Selanjutnya adalah modal fisik.
terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Kemudian infrastruktur atau sarana dan prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Kalau kita lihat dengan kata fisik itu yang nampak jelas di sekolah itu kelas, kantor, aula, dapur, bisa dilanjutkan nanti ada masjid gitu ya, ada pos satpam dan seterusnya. Lanjut. Bu Lasmi mohon izin ya, ini saya sampaikan dulu untuk pengantarnya, nanti identifikasinya ke Bu Lasmi gitu ya. Ini urutannya harusnya ke-6 ini. Modal lingkungan atau alam bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Lanjut, yang ketujuh adalah modal finansial. Modal finansial ini berupa dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investigasi, pengurangan dan pendapatan, pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Nah, di sini modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Monggo lanjut. Nah, sekarang ke bagian mengidentifikasi dari 7 aset tersebut. Untuk sesi ini saya serahkan ke Bu Lasmi. Monggo Bu Lasmi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian untuk pemetaan hasil atau identifikasi aset sekolah, saya lanjutkan. Dari tadi sudah mengenal 7 aset yang ada di sekolah, sekarang mengidentifikasi aset tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi modal manusia. Di sini tadi sudah disebutkan ya, ada beberapa modal manusia nih. Nah, sekarang kita identifikasi bersama. Jadi di sini ada kepala sekolah dan guru yang semua adalah lulusan S1 pendidikan dan semua sudah sertifikasi. Kemudian ada tenaga kependidikan atau staf TU ya, atau operator sekolah, itu juga mempunyai kualifikasi S1. Dan begitu juga dengan tenaga kebersihan dan tenaga masak, di sini berpendidikan SMA. Kemudian sekolah kita juga memiliki 2 orang guru penggerak dari angkatan 5 dan 2 CGP dari angkatan 7. Nah, di sini ada, kita mempunyai 158 murid yang mempunyai berbagai macam karakter yang masing-masing adalah berbeda. Kemudian juga ada pengawas sekolah yang melakukan supervisi di sekolah secara berkala. Kemudian ada komite sekolah yang mendukung semua kegiatan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua murid yang juga mendukung semua kegiatan sekolah kita. Selanjutnya, modal sosial. Berbagai macam latar belakang dan pekerjaan orang tua murid. Kemudian juga ada rasa kekeluargaan sebagai anggota sekolah yang sangat baik, yang terjalin dengan baik dengan sekolah ya.
Kemudian juga guru itu saling bekerja sama, saling kolaborasi, saling mendukung seperti kegiatan hari ini, seperti itu nih. Kemudian juga guru membimbing murid-murid dengan baik, dengan penuh kasih sayang, karena kita membimbing anak-anak usia dini. Kemudian juga ada orang tua murid, komite, dan warga lingkungan sekolah yang mendukung semua program yang dilaksanakan oleh sekolah. Dan selanjutnya juga ada paguyuban orang tua murid. Ini juga biasanya mendukung atau ada kegiatan yang melibatkan wali murid. Nah itu kita mengoptimalkan paguyuban tersebut. Kemudian modal politik ini hubungannya dengan komunikasi atau kerjasama dengan lembaga pemerintah atau dengan organisasi lain. Misalnya kita sering ya melakukan koordinasi atau kerjasama dengan dinas pendidikan, kemudian ada perpustakaan daerah, puskesmas, polres, kodim, peternak, IGTKI, gugus, PAUD, dan lain sebagainya. Nah di sini untuk dinas pendidikan itu biasanya kalau ada workshop, ada seminar yang melibatkan guru. Nah biasanya itu dinas pendidikan juga berperan di sini. Terus kemudian perpustakaan daerah itu kita biasanya bekerja sama dengan rumah pintar. Nah di sana rumah pintar biasanya kadang kita berkunjung ke rumah pintar, kadang rumah pintar berkunjung ke sekolah kita. Biasanya kita nanti akan diberikan wahana atau buku bercerita, kemudian ada cerita panggung, cerita boneka, dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan puskesmas kita bekerja sama terutama untuk pemeriksaan gigi, kemudian gosok gigi bersama, seperti itu. Begitu pula dengan Polres. Untuk Polres itu kemarin kita malah sudah melaksanakan baru saja outing class. Dan tentu saja IGTKI, gugus PAUD itu adalah malah seperti saudara. Jadi kita seperti rumah kita. Jadi tiap bulan kita sudah melakukan pertemuan IGTKI maupun gugus PAUD secara rutin. Seperti itu. Dan ini Bu, untuk yang politik itu yang internal di sekolah adalah kebijakan sekolah. Iya, ini kaitannya dengan kebijakan dari kepala sekolah. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu harus mendapatkan kewenangan dari kepala sekolah, seperti itu. Kemudian mengidentifikasi model lingkungan atau alam. Nah, sekolah kita itu berada di daerah perkotaan yang mudah untuk diakses dari berbagai daerah. Kemudian juga lingkungannya asri, jadi kita juga kadang merasa nyaman ya, sampai sore pun kita masih kerasan di sekolah seperti itu karena lingkungannya yang asri. Kemudian udara dan air juga masih bersih, dan sekitar sekolah adalah pemukiman warga. Dan yang jelas kita juga memiliki taman meskipun tidak terlalu banyak, tapi ada seperti itu. Kemudian lanjut mengidentifikasi model fisik. Nah, untuk model fisik ini kita mempunyai 10 ruangan kelas. Jadi ada TKB 5 kelas, TKA 5 kelas dengan kondisi yang baik. Jadi ada sarana prasarana seperti meja, kursi, rak, buku, mainan, dan lain sebagainya masih layak untuk digunakan, masih baik. Kemudian ada alat permainan luar yang sesuai dengan usia anak. Ini juga bervariasi dan layak pakai. Kemudian ada ruang kantor yang mudah dijangkau, ada gudang untuk menyimpan barang-barang, kemudian ada masjid untuk melaksanakan ibadah, dan untuk murid melaksanakan praktek ibadah. Kemudian juga ada dapur untuk menyiapkan makanan bagi guru dan murid, dan makanan untuk semua warga sekolah, seperti itu. Kemudian ada perpustakaan dan UKS. Selain itu juga ada toilet yang bersih dan nyaman. Kemudian juga ada aula yang digunakan sebagai gedung pertemuan. Kemudian juga tersedia listrik
air, dan jaringan internet atau wifi yang dapat memenuhi kebutuhan di sekolah. Oh ya, mungkin ada dari sini ada tambahan dari ustadzah maupun dari kepala sekolah. Fisik yang tampak di sekitar kita. Oke, yang kalau fisik kan jelas nih. Tempat parkir Oh iya. sangat berguna sekali ya untuk Ustadz Ustadzah menaruh kendaraannya dengan aman sehingga kita tenang ketika bekerja. Betul. Nanti ditambahkan. Oke, terima kasih Ustadzah Mega. Lagi. Mungkin ada lagi. Taman bermain anak. Mungkin ada lapangan atau taman yang digunakan anak-anak untuk bermain. Lapangan. Nanti bisa dimasukkan. Untuk lapangan itu masuk di lingkungan masuk fisik. Oke, berarti terima kasih juga. Jadi ada lapangan untuk sarana olahraga, kemudian ada parkir untuk kendaraan ustadz-ustadzah. Nah, jadi mungkin Lapangan nanti juga untuk kegiatan upacara. Iya, kegiatan upacara, ya. Jadi ada tambahan nih. Terima kasih atas tambahannya. Makanya tadi Parkir sama lapangan untuk sarana olahraga untuk upacara. Ada koperasi yang mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Betul jelas. Oke, terima kasih Bu Yanti. Alhamdulillah ya. Jadi ada koperasi untuk sarana prasarana peralatan sekolah bagi murid gitu ya. Ya, terima kasih. Jadi nanti ada 3 tambahan seperti itu ya. Jadi ada parkir tadi untuk kendaraan ustadz-ustadzah, kemudian lapangan untuk sarana olahraga dan upacara. Yang ketiga koperasi sekolah seperti itu ya. Ada lagi? Insya Allah cukup ya. Monggo lanjut nih. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi model agama dan budaya. Jadi di sini secara jelas ya, semua warga yang ada di sekolah kita itu semuanya beragama Islam dan yang jelas memiliki kebiasaan yang agamis. Kemudian kita juga menggunakan atau memiliki kurikulum JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, dan kemudian juga ada pembiasaan untuk sopan santun. Jadi ini karakter budaya positif nih. Kalau kita sudah belajar kemarin sudah diseminasi yang modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya Ada lagi budaya yang Iya, lain budaya. bisa ditambahkan. Misalnya kita menggunakan batik itu juga Oh, iya. salah satu penerapan budaya. kemudian kalau ikut pawai itu Nah, itu pawai karnaval, karnival etnik, partisipasi masuk nih ke budaya. Peran aktif dalam melestarikan budaya lokal. Peran partisipasi dalam mengembangkan budaya lokal, kemudian memakai batik khas, sebagai batik khas daerah gitu deh. Iya. Peran aktif Peran aktif, dalam pelestarian peran aktif dalam pelestarian budaya lokal baik itu batik maupun serta layanan karnaval seperti itu ya. Terima kasih Ustazah Indah. Lanjut, yang terakhir adalah mengidentifikasi model finansial. Nah, di sini sekolah kami ada dana dari BOP PAUD, kemudian ada SPP atau iuran dari orang tua murid, kemudian ada donatur, ada dari yayasan, kemudian ada dana hibah dan koperasi sekolah. Nah, itu juga bisa masuk ke modal finansial. Mungkin ada tambahan untuk dana atau untuk modal finansial? Ada tambahan?
dari Wiyati maupun yang lain? Insya Allah cukup ya. Saya kira cukup ya untuk mengidentifikasi 7 model atau aset yang ada di sekolah kita, yaitu TKIT Permata Umat. Terima kasih. Bagaimana Ustazah? Dari rangkaian yang kita sampaikan tadi itu, dari mulai kita pemahaman materi, kemudian identifikasi, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan mungkin? Sudah? Pas? Oke. Alhamdulillah tadi ada tambahan dari beberapa modal ya Bu Lasmina, dan insya Allah apa yang kita diskusikan hari ini semuanya sudah sepakat ya. Sepakat ya? Sepakat? Oke, alhamdulillah. Dengan kesepakatan ini artinya bahwasanya identifikasi aset atau modal sekolah di TKIT Permata Umat itu sudah kita laksanakan. Tadi sudah secara jelas disampaikan Bu Lasmina tentang poin-poinnya dan kebermanfaatannya, begitu. Insya Allah sudah disepakati bersama. Alhamdulillah. Dengan ini maka rapat ini bisa ditutup. Baiklah Ustazah semuanya, kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7, saya Nini Haryati dan Bu Lasmina, saya ini dengan partner saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panjenengan semuanya, kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Mustika Damayanti, terima kasih banyak atas semua kebijakan, semua izin yang diberikan sehingga semua kegiatan kami berdua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya dan Bu Lasmi, jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini, hadir di sini dalam rapat identifikasi aset atau sumber daya sekolah dalam yang kondisi insya Allah semuanya sehat ya Bapak Ibu ya. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Kepada yang terhormat Ibu Kepala TKIT Permata Umat, saya ucapkan terima kasih atas segala perannya di sini sehingga bisa terselenggara rapat hari ini. Kemudian yang terhormat para guru dari TKIT Permata Umat, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang terhormat Bapak Hanif di sini selaku
perwakilan dari tokoh masyarakat di sini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Kemudian Bapak Milan selaku wali murid, juga ibu-ibu wali murid yang lain, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baik, di sini saya dengan Bu Lasmina sebagai di sini mohon coba di sini Bu, monggo. Di sini saya Nini Haryati dan Bu Lasmina sebagai calon guru penggerak angkatan 7 pada hari ini mengadakan rangkaian kegiatan ya. Di sini adalah tentang identifikasi aset atau sumber daya sekolah gitu, dan tugas ini melibatkan kehadiran penjenengan semua. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, di sini perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada rapat kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti ada sambutan dari Kepala TKIT Permata Umat, dan selanjutnya nanti penyampaian tentang aset atau sumber daya sekolah, dilanjutkan dengan diskusi bersama identifikasi aset atau sumber daya sekolah. Baiklah, untuk acara pertama mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Mustika Damayanti selaku Kepala TKIT Permata Umat. Kepada Ibu Mustika Damayanti kami persilahkan. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Sehat ya? Betul ngantuk kan? Coba biar nggak ngantuk. Tepuk satu. Apa ya Pak? Tepuk satu. Tepuk dua. Iya. Tepuk tiga. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, baik para guru usaha di TKIT Permata Umat maupun wali santri dan juga tokoh masyarakat Pak Hanif. Terima kasih atas kehadiran panjenengan untuk memenuhi undangan kami dalam rangka program melaksanakan identifikasi aset sumber daya sekolah yang dilaksanakan oleh CGP, yaitu Bu Nini Haryati dan Bu Lasmina. Jadi kami sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan dan peran serta panjenengan, karena tanpa kehadiran panjenengan dan peran serta panjenengan, program yang disampaikan oleh CGP itu tidak akan berhasil gitu ya. Jadi makanya ada program kolaborasi itu seperti ini. Jadi dari semua stakeholder yang ada di sekolah itu berkolaborasi untuk menunjukkan program keberhasilan CGP. Dan kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas aruh, kupuh dan semuanya yang ada di Lembaga Permata Umat TKIT. Semoga menjadikan panjenengan tidak berkecil hati, walaupun yang kita undang itu tidak semua, ya. Jadi hanya perwakilan dari masing-masing wali santri. Untuk lebih detailnya identifikasi alat aset atau sumber daya sekolah seperti apa nanti akan disampaikan lebih gamblang, lebih jelas oleh Bu Nini Haryati dan juga Bu Lasmina. Mungkin ngaten yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan oleh Bu Mustika Damayanti. Acara selanjutnya adalah penyampaian tentang
aset atau sumber daya sekolah. Ini akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Lasmina. Kepada Bu Lasmina, silakan Bu. Terima kasih. Acara saya lanjutkan ya. Yang pertama tentang apa saja itu aset atau kekuatan atau modal yang ada di PKIT Permata Umat. Karena kan kelihatan ya Bu. Nah, di sini kita akan mengenal 7 aset sekolah yang ada di PKIT Permata Umat. Di sini mulai dari modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan atau alam, modal fisik, dan yang terakhir adalah modal finansial. Untuk modal manusia, di sini modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan serta harga diri seseorang. Nah, di sini ada 8 yang termasuk modal manusia. Yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian guru, tenaga administrasi atau staf TU, kemudian ada murid, wali murid, komite, satpam, dan petugas kesehatan. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan diri atau trust dan jaringan net atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Biasanya di sini ada paguyuban nih, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah modal politik. Nah, modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan atau kewenangan-kewenangan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang keempat adalah modal agama dan budaya. Di sini agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk menginterpretasikan atau mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tetapi juga perilaku atau amalan. Nah, sedangkan kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan atau perilaku serta benda. Model budaya dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan mewujud seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Keadaan konkret hasil cipta dan karya seperti lukisan, buku, mesin kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas dan sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik, yaitu sekolah.
Yang kelima, model fisik. Nah, ini terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Yang kedua, infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Yang keenam, model lingkungan atau alam. Bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Model lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan-tumbuhan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Itu termasuk dalam model lingkungan. Dan yang terakhir adalah model finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Model finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal maupun eksternal. Model finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Itu termasuk dalam model finansial. Nah, ini tadi tentang aset atau modal yang sebagai aset yang ada di TKIT Permata Umat secara umum, maksudnya belum kita identifikasi secara lebih spesifik. Nah, untuk mengidentifikasinya dilanjutkan oleh Bu Nini. Monggo, waktu dan tempat diserahkan. Terima kasih Bu Lasmina. Kemudian akan saya lanjutkan. Mohon maaf ya sekali lagi atas kekurangan nyamanannya hari ini karena kendala lampu yang tidak mendukung pemadaman, jadi harus memakai laptop gitu ya. Mohon maaf. Ini saya lanjutkan menginjak kepada sesi mengidentifikasi modal manusia. Untuk mengidentifikasi ini perlu saya sampaikan apa-apa yang sudah teridentifikasi antara saya benar-benar dengan kepala sekolah dan guru yang kemarin sudah kami lakukan. Nanti saya sampaikan, Bapak Ibu bisa nanti menambahkan apa yang mungkin belum kami sebutkan. Dan kalau mau misalnya mau ditambahkan nanti akan saya tambahkan di sini. Gitu. Kita mulai dengan mengidentifikasi sumber daya manusia. Di sini khususnya di TKIT Permata Umat itu sumber daya manusia cukup kompeten ya. Di sini ada kepala sekolah dan semua guru yang lulusan S1 pendidikan dan hampir semuanya sertifikasi ya Bu Yanti. Kemudian ada tenaga kependidikan atau operator sekolah yang juga kualifikasi pendidikannya S1, dan kemudian ada tenaga kebersihan dan ada juga juru masak, karena di sekolah kita memang ada makan siang gitu. Jadi kualifikasinya adalah berpendidikan SMA. Alhamdulillah. Kemudian memiliki 2 orang guru penggerak. Di sini ada yang sudah jadi guru penggerak itu Bu Wiji Dwi
di sini merupakan gabungan dari berbagai macam karakter yang masing-masing anak memiliki keunikan sendiri seperti itu. Kemudian pengawas sekolah yang melakukan supervisi di sekolah gitu ya secara berkala, ada komite sekolah yang mendukung kegiatan sekolah, dan orang tua murid yang juga mendukung semua kegiatan sekolah. Dari identifikasi yang ada ini, adakah yang ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari Pak Hanif ada? Tadi yang disebutkan ada tenaga keamanan satpam. Oh ya belum ya. Oh iya, maaf nanti ditambahkan resmi ya. Ya satpam. Okay. Terima kasih. Ada lagi yang belum? Dari Ibu Wali Murid, monggo. Sudah cukup? Baik. Kita sepakati ya. Lanjut ke mengidentifikasi modal sosial. Nah, di sini perlu kami sampaikan, di sini sosial itu ya hubungan kita dengan internal sekolah, dengan lingkungan sekitar seperti itu. Jadi di sini ada yang pertama itu berbagai macam latar belakang dan pekerjaan orang tua murid. Jadi adanya berbagai profesi yang berbeda-beda dari wali murid di sini gitu ya. Kemudian ada rasa kekeluargaan sebagai anggota sekolah itu. Kemudian semua guru saling mendukung dan dapat berkolaborasi dengan baik. Dan juga seperti yang kita lakukan ini adalah juga termasuk modal sosial. Ada kolaborasi antara calon guru penggerak, kepala sekolah, guru, kemudian wali murid, dan Ananda ini murid-murid TK ini. Kemudian ada guru yang dapat membimbing murid-murid dengan penuh kasih sayang di TKIT Permata Amat seperti itu. Kemudian ada orang tua murid, komite sekolah, dan warga lingkungan sekitar sekolah yang semuanya insya Allah itu sangat mendukung semua program yang ada di TKIT Permata Amat. Dan juga ada paguyuban orang tua murid. Jadi di sini modal sosial itu lebih kepada komunitas. Nah, dari sini ada yang mau ditambahkan? Iya, alhamdulillah. Ibu Nasmina. Lanjut, mengidentifikasi modal politik. Nah, di sini modal politik itu perlu saya sampaikan tentang adanya kebijakan sekolah dan kerjasama dengan instansi-instansi yang dimana instansi tersebut bisa mendukung program pembelajaran di sekolah. Jadi di sini kemarin kami mengidentifikasi ada ini hubungan dan komunikasi serta kerjasama dengan lembaga pemerintah dan dengan organisasi, misalnya dengan dinas pendidikan. Kalau yang dengan dinas pendidikan jelas sekali karena kita memang berada di bawah naungan dinas pendidikan. Kemudian dengan perpustakaan daerah itu biasanya kita lakukan, kita sesuaikan dengan tema begitu, kita melakukan kunjungan dan juga mengundang ke sini begitu, bentuk kerjasamanya seperti itu. Kemudian dengan puskesmas, ini biasanya kalau di TK itu adanya sosialisasi tentang kesehatan gigi dan mulut dan praktek sikat gigi, dan juga ada kerjasama tentang deteksi ya Bu, diagnostikan gejala yang tinggi. Kemudian ada kerjasama dengan Polres, ini terkait dengan kalau di TK itu temanya profesi dan tempat kerjanya, jadi kita melakukan outing class ke Polres, dan ini insya Allah baru saja dilakukan belum lama kemarin. Kemudian ada instansi-instansi lain, dan ini ada juga kita berada di bawah naungan organisasi besar TK yaitu IGTKI, ada gugus PAUD dan lain sebagainya. Dari identifikasi ini ada yang perlu ditambahkan? Mas?
Alhamdulillah, terima kasih. Saya lanjutkan ke mengidentifikasi modal lingkungan atau alam. Nah, posisi sekolah TKIP Pramata Umat itu ada di daerah perkotaan yang mudah sekali diakses gitu ya. Jadi alhamdulillah berada di posisi yang mudah dicari, mudah ditemukan gitu ya di perkotaan. Kemudian lingkungan asri banyak pepohonan yang rindang. Jadi insya Allah lingkungan kita sudah lumayan rindang, banyak pohonannya, bunga-bunganya seperti itu. Kemudian udara dan air yang bersih. Walaupun kita berada di daerah perkotaan, tapi kita lingkungan kita lingkungannya penuh dengan pepohonan ya. Jadi insya Allah udaranya sudah bersih. Begitu juga dengan airnya. Kemudian di sekitar sekolah itu ada pemukiman warga yang ini tentu sangat mendukung gitu ya terselenggaranya pendidikan yang ada di sekolah. Jadi kita bukan sekolah yang tidak ada komunitas di sekitarnya. Jadi alhamdulillah banyak sekali pemukiman warga di sekolah sekitar sini. Kemudian memiliki taman, itu utamanya di depan. Insya Allah bisa untuk bermain anak-anak. Bagaimana? Ada yang perlu ditambahkan untuk lingkungan alam? Sebuah modal itu bisa jadi adalah irisan dari modal yang lain. Jadi misalnya kita membahas tentang lingkungan atau alam, itu bisa jadi menjadi sebuah modal fisik. Bisa, iya, ada hubungan gitu. Nah, kalau sudah saya lanjutkan mengidentifikasi modal fisik. Nah, kalau fisik itu insya Allah semuanya yang tampak yang ada di sekitar sekolah. Di sini ada ruang kelas. Kalau di TKIP Pramata Umat itu ada 10 kelas, 5 kelas untuk TKA dan 5 kelas untuk TKB. Dan insya Allah dari semua kelas itu kondisinya baik, sangat baik dan lengkap dengan sarana dan prasarana. Ada meja, kursi, rak buku, mainan, ada juga lemari di masing-masing kelas begitu dan sebagainya. Yang selanjutnya alat permainan luar yang sesuai dengan usia anak, dan ini insya Allah kondisinya juga baik, begitu ya Bu Kepala. Insya Allah kondisinya baik dan bervariasi alat permainan edukatif di luarnya. Dan ada ayunan, prosotan dan panjatan gitu. Kemudian ada ruang kantor yang insya Allah mudah dijangkau gitu ya. Akses dari semua kelas bisa ke situ dengan mudah. Kemudian ada gudang untuk menyimpan barang-barang yang sementara belum terpakai. Kemudian ada masjid di sini untuk tempat ibadah dan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah gitu. Kemudian ada dapur untuk masak gitu ya, untuk menyiapkan semua kebutuhan makanan anak-anak. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Pramata Umat itu memang ada makan siang, jadi ada dapur untuk masak. Kemudian ada perpustakaan dan ruang UKS. Ada toilet. Di sini ada 7 ruang dengan kondisi yang insya Allah bersih. Kemudian aula yang digunakan untuk ruang pertemuan dan sebagai tempat kegiatan-kegiatan gitu yang melibatkan mungkin wali atau seluruh komponen komunitas di sekolah gitu. Jadi alhamdulillah kita sudah punya aula. Kemudian sarana prasarana seperti listrik gitu, kemudian ada jaringan internet atau wifi, air yang semuanya insya Allah terpenuhi dengan baik, artinya bisa digunakan dengan sangat baik. Nah, dari identifikasi ini ada yang perlu ditambahkan? Ada fisik yang kelihatan? Oh iya, ada tambahan ya, kemarin itu tempat parkir.
Jadi tempat parkir untuk yang memarkir kendaraan para ustadzah. Kemudian ada lapangan itu untuk kegiatan olahraga dan upacara. Ada lagi? Monggo Ibu Beratan selaku wali murid, ada tambahan? Sudah, alhamdulillah. Pak Hani? Pas, alhamdulillah, pas ya. Lanjut mengidentifikasi modal agama atau budaya. Nah, alhamdulillah di sekolah kita itu semua warganya beragama Islam. Itu jadi kita satu agama gitu ya semuanya. Kemudian memiliki kebiasaan yang agamis. Insya Allah kegiatan-kegiatan keagamaan kita itu sangat intens gitu ya di TKI Permata. Kemudian memiliki dan menggunakan kurikulum dari pemerintah dan CSIT, yaitu Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Jadi ada perpaduan antara kurikulum dari dinas, kedinasan dan CSIT. Kemudian ada pembiasaan untuk bersikap sopan santun. Ini masuk dalam namanya aset modal agama dan budaya. Dan juga untuk budaya ini termasuk adalah kegiatan-kegiatan kita yang mendukung peningkatan kebudayaan lokal, pengembangan kebudayaan lokal, kecintaan terhadap produk-produk lokal, seperti memakai baju batik produk lokal, kemudian mendukung produksi produk-produk lokal gitu, seperti kita mungkin mengajarkan kepada anak-anak tentang pembuatan makanan-makanan lokal seperti alen-alen gitu, di tema-tema tertentu kita lakukan gitu. Oh ya, bagaimana untuk yang model agama dan budaya? Ada yang mau ditambahkan? Lanjut. Alhamdulillah, lanjut. Dan yang terakhir mengidentifikasi modal finansial. Nah, di sini ada dana dari POPAU, kemudian ada SPP atau iuran dari orang tua murid, kemudian dari donatur, dari yayasan, dari dana hibah, dan ada dari koperasi sekolah. Dari identifikasi modal finansial, adakah yang perlu kami tambahkan? Ada yang bisa ditambahkan oleh penjelasan di sini? Infak anak. Oh ya, infak anak. Iya betul. Infak anak itu dikelola untuk kemudian ke dalam kegiatan ke santunan gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Anik. Luar biasa ya. Ada lagi? Mas, sabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Berarti diskusi kita, rapat kita hari ini tentang identifikasi aset atau sumber daya sekolah sudah selesai. Ada yang mau menambahkan atau memberikan saran dan kritik dan sebagainya? Monggo kami silakan. Terus nih, mau menyampaikan apa tambahannya? Pas. Monggo, Bapak Ibu, ada? Sabun. Alhamdulillah, gitu ya. Berarti rapat kita sudah selesai dengan hasil yang tadi sudah saya sampaikan. Insya Allah semuanya oke. Terima kasih. Bagaimana peresmi ini langsung ditutup? Alhamdulillah kegiatan kita hari ini dalam mengidentifikasi aset atau sumber daya sekolah sudah kita lakukan dengan insya Allah kooperatif dan komunikatif. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas dukungan penjelasan semuanya, sehingga pada hari ini kami sudah bisa melaksanakan identifikasi ini dengan berbagai pihak. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.